Sejarah berdirinya lembaga Rawdatul Thalibin melewati proses yang cukup panjang. Semua sejarah itu berawal dari permintaan masyarakat sekitar agar ada sosok yang bisa mengajar ngaji pada anak-anak di masa dulu. Hingga akhirnya Ki Haji Hasbullah memenuhi permintaan masyarakat tersebut dan sudi mengajari beberapa santri untuk belajar Al-Quran. Selain berdasarkan permintaan masyarakat, keberadaan lembaga Rawdatul Thalibin tidak terlepas dari adanya surau kuno di halaman rumah almarhum Ki Haji Zaini yang berukuran kecil. Pada tahun 1978, surau yang konon katanya peninggalan Juk Saman dijadikan tempat mengaji pertama kali oleh sekitar 6 santri dan diasuh langsung oleh Ki Haji Hasbullah selaku pendiri sekaligus pengasuh Musholla Rawdatul Muta'allimin dan lembaga Rawdatul Thalibin. Pertama diawali kalau nak ngaji pekan 6. Kira-kira tahun 1970 belu. Seiring berjalannya waktu, almarhum Ki Haji Zaini mengusulkan kepada Ki Haji Hasbullah untuk mengajar madrasah dengan papan kepluk, sebuah dinding kuno yang terbuat dari kayu. Hal itu beliau realisasikan yang tentunya berdasarkan beberapa pertimbangan dan musyawarah dengan para tokoh dan sesepuh saat itu. Dengan adanya madrasah yang jam masuknya waktu sore, jumlah santri yang menimba ilmu di sana makin pesat. Bukan hanya belajar mengaji, namun para santri juga belajar ilmu agama dengan menggunakan kitab klasik. Dari yang mulanya 6 orang menjadi belasan, puluhan hingga tembus 100 lebih santri yang belajar di sana. Pada akhirnya, sekitar tahun 1986, didirikanlah secara resmi Madrasah Diniyah, yang juga diberi nama Madrasah Diniyah Rawdatul Muta'allimin. Nama ini diberi langsung oleh Ki Haji Fauzi Hasbullah selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ikhlas, Tambak Agung, Ambunten. Kemudian terus tambah sampai alai koran. Kemudian sampai lebih sebitek, tambah terus sampai lebih 100. Tahun belum polo 6 resmi Madrasah Diniyah. Seiring berjalannya waktu, maka pada tahun 1990, almarhum Ki Haji Osnan Mas'ula mengajukan kepada Ki Haji Hasbullah untuk mendirikan Madrasah Ibtidaiyah dengan jam masuk di waktu pagi. Dan di tahun 1990 pula, Madrasah Ibtidaiyah Rawdatul Thalibin resmi berdiri dan didaftarkan ke Departemen Agama dengan pengawas saat itu ialah Bapak Ahmad Kusairi. InsyaAllah tahun 1990 dan dikapas mulai didaftarkan ke Departemen Agama. Betul pun dan nikah pengawas pertama kali Pak Ahmad Kusairi. Nama yang digunakan MI Rawdatul Thalibin merupakan pemberian dari Ki Haji Mustafa selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Istiqmal Posongsongan. Hingga saat ini, Rawdatul Thalibin sudah melewati banyak kepemimpinan di bawah asuhan langsung Ki Haji Hasbullah. Dari mulai tahun berdiri dan diresmikannya, yakni tahun 1990 sampai 1991, dipimpin oleh almarhum Haji Ustadz Abdul Wasik. Tahun 1991 sampai 1999 dipimpin oleh Ki Haji Hasbullah sendiri, dan 1999 sampai 2002 dipimpin oleh Ustadz Hasinuddin, dan di tahun 2003 memasuki tahun transisi. Sejak tahun 2004 sampai sekarang ini dipimpin oleh Ki Asmuni SR. Ki Haji Hasbullah sebagai perintis lembaga Rawdatul Thalibin tidaklah sendirian. Dalam berjuang, beliau didukung dan dibersamai oleh beberapa sesepuh dan tokoh yang diantaranya almarhum Ki Haji Zaini, Ki Abdul Razak, almarhum Ki Hashim, almarhum Ki Sudi, Ki Asmari, almarhum Haji Sa'rani, Haji Mansur, Syamsul Arifin, dan banyak lagi para pejuang yang tidak bisa disebut satu persatu. Di Pak Haji sini, ya Ki Rasek, Pak Sudi, Kak Asmari, Pak Ki Hashim, sampai tekan tidak ngon-ngon yang tibi kopi bete bertok kasanggo ke atas. Ala kau tak ada apa-apa. Pak Haji Sa'rani
Ki Mansur. Epon pengurus-pengurus semakin sikit beda agak tike Asmari, Haji Mansur, dan almarhum yang sudi sarang ke majelis, juga ke Samheri Berok Sungai, Abdul Karim, Nik Samsul Arifin, dereng sepona Ustadz Haji Abdul Wasi, saya kesebut Haji Sya'rani. Pada awal diresmikannya Madrasah Ibtidaiyah, ada sekitar 180 siswa yang belajar di sana dengan menempati surau dan amper sebagai kelas untuk kegiatan belajar mengajar secara berkelompok. Di tahun yang sama, yakni 1990, kepala sekolah pertama kali, yaitu almarhum Haji Ustadz Abdul Wasi, berinisiatif untuk membangun ruangan sebagai tempat belajar yang lebih nyaman dan efektif. Sehingga di tahun itulah terbentuklah 2 ruangan menghadap ke arah barat yang berada di sebelah timur jalan. Ruangan itu murni hasil swadaya masyarakat karena kesemangatan dan kekompakan, tanpa bantuan pemerintah sedikit pun. Ruangan yang dibangun di atas tanah wakaf itu sekarang sudah tidak ada karena direnovasi menjadi kantor dan ruangan guru sekaligus ditingkat pada tahun 2007, seperti yang bisa kita lihat sekarang ini. Sebelum direhab total, bangunan 2 ruangan itu sempat mendapat bantuan ringan dari pemerintah sekitar 8 juta guna untuk memperbaikinya karena mulai rapuh. Dengan begitu, 2 ruangan yang mulai rapuh direhab saat itu juga. Karena sisa bantuan masih ada dan ruangan tempat belajar dirasa kurang, maka sisa uangnya digunakan untuk membeli bahan bangunan seadanya dan menambah 2 ruangan lagi di sebelah barat jalan. RA berdena bangunan gak bisa. Saya berjalan gak di lawan berjalan. Dan ini dalam kemasa kepemimpinan Tengku juga. Ini bersamaan dengan perolehan rehab ringan. Maka Tengku ini bermusyawarah dengan pengasuh. Mereka angkui rehab bangunan sedu ruang kelak di timur kan bisa yang dibangun oleh masyarakat. Karena ampun memulai fisik epon lokal. Kelas nikah ampun seakan-akan membahayakan. Anggaran epon dimin lenikah belum juta. Lenikah pasti epa bangun sama masyarakat sedilau berencelen lenikah. Wali murid sealakoh dia bentuk kelompok termasuk konsumsi epon masyarakat juga singirim lenikah. Lagi-lagi berdirinya 2 ruangan baru itu berdasarkan kesemangatan dan antusias masyarakat dalam memajukan lembaga Raudhatul Thalibin. Di antara mereka ada yang memberi bantuan berupa dana, tenaga, waktu, dan pikiran. Bahkan saat itu konsumsi pekerja berasal dari ibu-ibu yang membawa dari rumah masing-masing secara sukarela. Setelah memiliki 4 ruangan dengan perincian 2 ruangan menghadap barat yang berada di sebelah timur jalan dan 2 ruangan lagi menghadap utara berada di barat jalan, Raudhatul Thalibin menambah ruangan kembali dengan bantuan pemerintah sekitar 40 juta. Bantuan itu digunakan untuk membangun 4 ruang kelas bertingkat di sebelah selatan oleh Ustadz Hasinuddin selaku kepala sekolah sejak tahun 1999 sampai 2002. Dan saat itulah Raudhatul Thalibin memiliki ruangan bertingkat pertama kali. Kemudian disusul lagi bantuan sekitar 25 juta pada tahun 2007 dan digunakan untuk membangun ruangan bertingkat di sebelah utara oleh Kiai Asmuni SR. Bangunan itu menghabiskan biaya sekitar 116 juta dan lagi-lagi kekurangan dananya berdasarkan swadaya masyarakat saking kompaknya dalam memajukan lembaga. Pas mulai ke Asmuni oleh bantuan orang lebih sakemi bersena kareh dulekor nematos singkat didiajar ya. Iya anjir jadi Pak ngutang rajo Pak. Saat itu bangunan sudah lengkap, tapi keadaan lembaga masih belum indah seperti sekarang. Halaman yang dimiliki masih sempit, sehingga ketika mengadakan haflatul imtihan harus meminjam tempat di sebelah selatan lembaga. Hingga akhirnya Kiai Asmuni SR yang menjabat sebagai kepala sekolah sejak tahun 2004 sampai sekarang berinisiatif untuk membeli tanah di sebelah timur sungai. Kondisi tanah yang dibelinya tidaklah indah seperti sekarang. Dulu masih dipenuhi dengan berbagai pepohonan dan dipisah dengan sungai.
hingga sungai itu dilantai dan tanah yang dulu kelihatannya tak berpenghuni kini indah dan sudah bisa kita nikmati bersama. Kemudian salana kalau pun susah payah istighosah dari Allah Subhanahu wa taala on lokasi ya akhirnya pas ada bantuan dari Malaysia koordinir sedang haciap sah yang tak tuli terima marga tanah tak tuli maki 300 juta dan setting saya belian saya bantuan dari Malaysia saya 1 juta sampai kurang lebih setahun pas kening 35 juta. Dalam perjalanan membangun lembaga Raudhatul Thalibin tentu banyak tantangan dan rintangan yang ditemui. Namun para asatid, pengurus, serta para pejuang terlebih pengasuh yakni Haji Hasbullah menghadapinya dengan sabar dan menerapkan 5 is, di antaranya istiqomah, isti'anah atau istighatsah, istikharah dan istifadah. Modal kan sabar. Yang dia masih ding tak kalera kok lemak istirahat tetepin kan kok kayak sempar. Istikharah, isti'anah, istiqomah, istifadah. Yang lebih miris dari itu, lokasi Raudhah sungguh terpencil karena berada di tempat yang sulit diakses oleh kendaraan, sepeda atau mobil. Jalan yang ada saat itu sangat kecil dan hanya bisa digunakan untuk jalan kaki. Walau lokasi Raudhatul Thalibin terletak di tempat terpencil, saat itu Raudhatul Thalibin terkenal dan dikenal oleh banyak masyarakat luas karena harumnya prestasi yang ditorehkan. Hampir setiap mengikuti perlombaan, siswa Raudhah selalu menjadi juara, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi hingga kancah nasional. Pada tahun 1993, di tingkat kecamatan pernah menjuarai semua lomba yang diselenggarakan. Ada sekitar 14 macam lomba yang diikuti dan semuanya menjadi juara. Sekecamatan almarhum Yosnan sampai Jongoco. Yang lomba nak jadi lemah hari masa seminggu bid hadiah nah sorokoniin neng kecamatan hari Selasa. Almarhum yang sampai ada bu ni berpikap kak. Semua lomba 14 lomba tong buat telur bu banyak. Belum Khalilnya. Perlombaan di tingkat kabupaten juga banyak menuai piala dan juara. Salah satu lomba fenomenal saat itu ialah lomba cerdas cermat yang diselenggarakan di Kabupaten Sumeneb tiap hari Jumat. Kebetulan lomba itu disiarkan langsung melewati Radio Republik Indonesia dan disimak oleh banyak masyarakat. Dalam 6 kali pertandingan menuju puncak final, siswa Raudhah selalu memenangkan cerdas cermat dan menjadi tontonan yang dinanti-nantikan oleh pemirsa radio. Di tingkat provinsi pun juga pernah menjuarai lomba sholat berjemaah se-Jawa Timur pada tahun 1996. Dari sekian banyak prestasi, ada prestasi yang sangat fenomenal, yaitu juara 1 lomba Tartilul Quran se-Indonesia. Lomba yang diselenggarakan tahun 1994 itu dijuarai oleh almarhum Muhammad Khalil, asli siswa Raudhatul Thalibin. Prestasi itu tentunya diperoleh dengan proses yang tekun dan tidak terlepas dari bimbingan para guru senior. Adapun guru senior di antaranya Ki Haji Hasbullah, Ustadz Hasinuddin, Ustadz Abdul Wasi, Ustadz Masjum Warno, Ustadz Nasiruddin, Ustadz Salim Pohe, Ustadz Sudran Ihsan, Ustadz Suryo, Ustadz Soehartono, dan asatid lainnya. Ustadz Hasinuddin, Ustadz Nasiruddin, si pertama ya. Ustadz Muhyiddin, Ustadz Suryo pernah ngajarkan nak bilang. Ustadz Salim, Ustadz Masjum, Ustadz Wasi, yang kok tukang pecot tak. Sedangkan pembangunan yang indah seperti sekarang ini tentu berdasarkan perjuangan wali murid, alumni, dan masyarakat sekitar. Jasa-jasa beliau sungguh sangat luar biasa dan tidak boleh dilupakan. Tanpa mereka mungkin kita tidak bisa belajar senyaman sekarang. Dan di tahun ini pembangunan akan terus berlanjut dan pendidikan akan terus dikembangkan dan ditingkatkan. Untuk merealisasikan semua ini tentu butuh bantuan dan dukungan dari banyak pihak, mulai dari dukungan doa, dana, tenaga, dan semacamnya. Semangat epon masyarakat dan yang sekitar lebih mereka cukup maksimal, termasuk wali murid epon.
dan alumni sebagai tolak punggung Raudatul Thalibin. Aneka sangat menakjubkan juga. Karena sulit dengan lembaga-lembaga lain, semangat alumni aneka baik di bidang semua kegiatan yang berupa ekstra di dalamnya, juga termasuk selain dari pendidikannya, juga di bidang fisik bangunannya, dan nikah kekompakan alumni juga sulit di sekitar kita, nikah lembaga-lembaga alumninya dan pengurusnya yang semangat ketika itu. Sebelum mengakhiri sejarah ini, kami mendoakan kepada semua pejuang di lembaga Raudatul Thalibin, mulai dari asatid, wali murid, alumni, simpatisan, serta masyarakat sekitar, mulai dari dulu sampai detik ini, bahkan sampai kelak, semoga diberi balasan oleh Allah dan semuanya ditempatkan di surga Allah tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin.